Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Berjumpa kembali di channel SMA 16 Kabupaten Tangerang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe ya, karena supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk, simak baik-baik. Kali ini kita akan belajar tentang menyajikan gagasan melalui artikel. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi mengenai menyajikan gagasan melalui artikel. Materi ini nanti kalian bisa unduh di Play Store atau kalian juga bisa memakai buku bahasa Indonesia yang telah kalian peroleh dari perpustakaan. Artikel contohnya adalah seperti ini yang saya tayangkan di layar. Contoh artikel di sini adalah berjudul Mewujudkan Pendidikan Karakter di Masa Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Khafifah Aulia Hulayalin. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian artikel. Artikel adalah sebuah tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Tujuan artikel bisa untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, serta menghibur tentunya kepada para pembaca. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua, didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos. Ciri yang ketiga, bersifat informatif dan faktual. Ciri yang keempat, dapat mengandung opini dan analisis. Ciri yang kelima, menggunakan bahasa baku atau resmi, serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Yang keenam, metode penulisan artikel dibuat secara sistematis. Artikel opini termasuk dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang di dalam surat kabar. Teks eksposisi, seperti yang sudah pernah kita pelajari di kelas 11, adalah teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan sesuatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sedangkan argumen adalah sebuah alasan seseorang untuk menolak atau setuju terhadap suatu pendapat. Baiklah, pada materi menyajikan gagasan melalui artikel, terdapat peta konsep materi sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel, menyusun opini dalam bentuk artikel, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah, dan yang terakhir, mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Berikut disertai dengan indikatornya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yang bagian A, yaitu mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca, yang meliputi yang pertama, menentukan opini dalam artikel yang dibaca. Tahap kedua, membedakan informasi, fakta, dan opini penulis. Perbedaan fakta dan opini. Untuk menganalisis sebuah teks artikel, kita harus bisa membedakan fakta dan pernyataan opini.
Fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan atas apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Sedangkan opini adalah suatu pendapat, pikiran, pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Perhatikan pada bacaan teks berikut. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kalian bisa mengunduh buku bahasa Indonesia di Play Store ya. Atau selain sudah saya unduh, saya juga sudah menyediakan tayangannya di layar. Perhatikan dan bacalah teks berikut. Kalian bisa menyimak pada halaman 134 sebuah artikel yang berjudul Agar Anak Miskin Terus Sekolah. Pada paragraf 1, teks tersebut adalah berupa pernyataan fakta. Perhatikan penggalan paragraf pada teks Agar Anak Miskin Bisa Sekolah pada paragraf 1 berikut ini. Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Kata-kata mantan Presiden Afrika Selatan itu menegaskan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah hidup manusia, bahkan bangsa. Bangsa yang maju menandakan setiap warganya bisa mengakses pendidikan dengan baik, termasuk anak miskin sekalipun. Isi dari paragraf tersebut adalah ucapan atau pendapat dari Nelson Mandela, tapi pernyataan tersebut berupa fakta karena Nelson Mandela memang pernah berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Jadi, pernyataan tersebut termasuk dalam pernyataan fakta atau sudah terjadi atau pernah terjadi. Penggalan teks yang berupa opini dalam paragraf artikel di atas adalah sebagai berikut. Tak hanya itu, negara perlu berperan untuk mengawasi agar sekolah tidak melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Misalnya, melakukan pengawasan yang cukup terhadap kebijakan sekolah, terutama yang berkaitan dengan biaya, agar tidak membebani siswa yang tidak mampu. Setiap pungutan jangan dilepas secara sepihak kepada sekolah, melainkan harus mendapat izin dari pemimpin daerah dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada teks tersebut disebut teks opini karena teks tersebut berisi tentang solusi terhadap permasalahan dalam teks artikel tersebut. Opini tersebut didukung oleh fakta-fakta yang memang bersifat nyata. Berikut ini saya sediakan sebuah teks artikel berjudul Memotret Kondisi Kesehatan Indonesia. Ini adalah paragraf 1, 2, ketiga saya tampilkan di layar. Kemudian paragraf berikutnya. Dan ini adalah pada artikel yang terakhir. Setelah menemukan fakta dan opini dalam artikel yang berjudul Memotret Kondisi Kesehatan Indonesia, kalian diminta untuk membedakan antara pernyataan fakta dan opini dengan mengisi kolom pada tabel berikut ini. Contoh, pada paragraf pertama, pernyataan fakta yang ditemukan adalah sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Opini, tidak hanya sebagai hak, sehat menjadi kewajiban negara karena sejatinya komponen tersebut merupakan investasi penting suatu bangsa. Rakyat sehat yang sehat bukan hanya sehat fisik, melainkan juga sehat secara mental, sehat dalam pergaulan sosial, dan tak lepas dari pembinaan aspek spiritual. Silakan dilanjutkan pada tabel tersebut, pada paragraf kedua, 3, dan seterusnya. Tetap semangat ya! Dan selamat berlatih. Baik, demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Selamat berlatih dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.